Muslim saudara Adi Fahdi, dan di dalam bukan itu melontar kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa yang diproduk ini adalah orang yang tidak baik, gitu kira-kira. Konotasinya gitu. Konotasinya tidak baik, bahkan dicela, diserang, penghormatannya, lain sebagainya. Itu sudah ditebarkan di dalam YouTube-nya. Nah, sebaliknya juga beberapa hari yang lalu dari pihak admin keluarga yang terpilih oleh pengacaranya itu sudah menyampaikan sanggahan bahwa yang dituduhkan itu tidak benar. Nah, ini dua statement ini jangan dibiarkan menggelinding. Sebagai sesama Muslim, tidak baik membiarkan ini terus menggelinding dengan masing-masing versinya. Demikian juga sebagai warga negara, tidak layak kalau kita membiarkan dua pendapat, dua pihak ini terus menyampaikan statementnya tanpa ada penyelesaiannya. Maka kami dari Badan Usaha Penjaga TV dan teman-teman yang lainnya yang peduli dengan masalah ukhuwah Islamiyah dan dunia berinisiatif untuk bagaimana lainnya. Kedua pihak ini bisa berdialog, bisa berbicara, bisa berdiskusi, bisa menyampaikan apa yang diketahuinya, kemudian disajikan secara bersama-sama pada para pemirsa. Itu maka malam ini kita sudah undang teman-teman kita dari KAI, dari JNA, juga dari masyarakat sekitar yang hanya tidak bertemu dengan Pak Adin untuk berbicara dengan kita, dan kami berharap juga teman-teman saudara Ismail dan yang lainnya terus bisa hadir bareng di sini lewat Zoom atau streaming. Kita berdiskusi, kita berbicara sehingga orang bisa melihat kita tetap rukun dalam keragaman, tetapi damai maupun berbeda, dan kita selesaikan bukan masalah dengan sebenarnya, jangan biarkan semuanya mengambang tanpa ada penyelesaian dan tanpa ada titik akhirnya. Baik, saya ingin mulai acara malam ini melalui sahabat kami, yaitu dari JNA, Mas Ali. Saya ingin menanyakan kronologis kemudian siapa saja yang datang, apakah berdasarkan mereka terlebih dahulu dimulai dengan proses layaknya seorang tamu dalam satu kopi. Silakan. Baik. Kami kuasa hukum dari Pak Ali Hanifin. Saya Dr. Nabil Dimano, SMKN. Saya ada Pak Hari dari Darkes SMA, ya. Ini ingin menyampaikan fakta dan peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Habib Bahar Smith. Kami juga melakukan klarifikasi terhadap dua bulan yang tidak benar dengan maksud agar nama baik klien kami dapat dimulihkan. Kemudian nanti sesi jawab terhadap peristiwa hukum yang terjadi, ya. Dan di sini kami tegaskan bahwa saudara Bahar Smith dan klien kami secara pribadi tidak pernah bertemu secara langsung, tidak pernah mengenal, tidak pernah ada urusan bisnis, apalagi hitam-hitam. Namun kita revisi di dalam YouTube-nya, saudara pasti melakukan persekusi terhadap klien kami. Dapat menjelaskan kronologisnya, pada hari Ahad tanggal 17 Maret 2024, saudara Bahar Smith bersama saudara Muhammad Asad Sahab menandatangani menyatakan klien kami di wisata Riverton. Saudara Bahar Smith mengklaim bahwa ini saudara Muhammad Asad Sahab tanpa kapasitas yang di atas dengan menghakimi klien kami. Dengan titik akun YouTube yang dapat dilihat saudara Bahar Smith menyayangi, menantang, menuduh klien kami akan berbuat sejumlah 20 miliar dengan tanpa fasilitas dasar bukti. Dugaan kami bahwa Asas dan Bahar Smith memprovokasi massa dengan orang-orang yang dengan Adin Arifin dengan memprovokasi warga menggedor rumah klien kami dengan bukti yang berusaha pintu besi, mencoba memanjat tembok, memantikan listrik di mana rumah tersebut terdapat anak-anak kecil yang usia 1,5 tahun, 3,5 tahun, dan 10 tahun yang menangis karena ketakutan. Dan hal tersebut dari pantas disebut dengan tindakan kriminalisme. Kemudian dalam frame berikutnya, Tuhan Bahar Smith ini tidak konsisten.
kita lihat pada akun tuduhan yang dilakukan pada akun itu Bahar bin Smith menuduh klien kami sebagai ahli imamah atau dukun nipu berproduk agama. Dalam akun itu lain menyatakan bahwa klien kami tidak pidana pencucian uang. Dan satu lagi, tiba-tiba urusan menjadi urusan jasa pengacara yang menjanjikan korban yang bernama Muhammad Asad. Kami mau menjelaskan di sini bahwa motif yang terjadi di sini adalah adanya hubungan antara kantor hukum Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Andi Arifin dengan Muhammad Asad dan dalam kapasitas sebagai klien dan advokat. Bahwa saudara Muhammad Asad di sini pada tahun 2022 pernah menggunakan jasa kantor hukum kami untuk sebagai kuasa hukum dalam kasus properti trading yang dengan April tahun 2022. Jadi motifnya yang kami juga di sini adalah saudara Asad berniat buruk dengan tidak ingin membayarkan sisa jasa lawyer fee kepada kantor hukum Indonesia, lalu menggunakan saudara Bahar bin Smith untuk menyerahkan pemakaian kami. Mohon maaf, saya potong dulu ya. Kita ingin kedatangan saudara kita Bahar bin Smith itu karena membawa hubungan supaya nanti saya bisa jelaskan dari mana. Kemudian apakah kedatangan beliau itu sudah melalui izin atau pemberitahuan sebelumnya, apalagi koordinasi mungkin dengan polisian, apakah sudah dilakukan sebenarnya? Karena ini kan menyangkut perkara hukum sebetulnya ya kan. Mohon penjelasan. Pada Ahad 15 Maret 2024 itu saudara Bahar bin Smith di sekitar jam 10-an benar sudah melakukan mendatangi pihak Kospol gitu, kemudian di sana menginformasikan ke pihak Kospol untuk minta didampingin menuju kediaman Bapak Andi Arifin mengangkat klien kami. Kemudian di sana jumlah massa yang dibawa kurang lebih sekitar 50 orang dan sumber massa itu ada yang dari Ormas. Berdasarkan pengakuan yang ada di video kita lihat itu ada yang berasal dari BPPKB Banten, kemudian ada dari Jajaka, ada dari FBR, dan ada beberapa ormas lainnya yang merupakan simpatisan dari Bahar bin Smith itu. Nah, kedatangan beliau sekitar jam 10 itu bermaksud katanya ingin tabayun. Tapi kalau seandainya tabayun, saya pikir tidak perlu ramai-ramai datang bawa massa. Kalau seandainya ramai-ramai datang bawa massa itu bukan tabayun lagi, menurut saya Ki, itu penyerangan kepada Bapak Andi Arifin. Jadi begitu Ki. Yang dilakukan oleh saudara kita Bahar bin Smith itu kan pertama membuka pagar pintu ya. Iya, berupaya membuka pagar pintu ketika itu. Pagar pintu sudah digembok alhamdulillah sama salah satu karyawan dari klien kami dari gembok ditutup karena melihat gelagat yang mencurigakan nih, ada penyerangan, bawa massa rame-rame. Ya di mana-mana kalau menurut saya orang pasti takut kalau secara tiba-tiba orang rame-rame datang ke rumahnya pasti ada rasa ketakutan. Makanya tindakan preventif atau perlindungan dilakukan oleh Bapak Andi Arifin dengan cara menggembok semua akses jalan pintu masuk supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut saya itu langkah yang sangat tepat. Ya. Mungkin ada di antara saudara kita yang ingin melihat yang visual pada waktu mereka datang ke kediaman, mungkin ada videonya apa bisa dibiarkan supaya jelas. Mohon suaranya juga dikeluarkan. Karena bisa jadi ada di antara saudara kita yang hanya mendengar berita atau mengetahui dari cerita, Tidak pernah menyaksikan video secara langsung yang videonya, sehingga kenapa klarifikasi harus dilakukan. Oke, baik, sebentar kita nyalakan ya dari akun YouTube yang bersumber dari Said Bahar bin Smith dan Muhyiddin Sumaid Official. Ada dua akun YouTube. Saya berharap sih saat ini juga teman-teman dari saudara kita Bahar bin Smith bisa hadir di Zoom ini, bisa hadir di streaming ini, supaya ya tidak ada dusta dan tak tidak. Iya, saya juga siap dihujanin ribu-ribuan pertanyaan.
ya pemirsa bisa menyampaikan pertanyaan, statement apa saja, insya Allah kita akan hadapi sesantai-santainya supaya hasilnya memudahkan kita semua. Ya. Jadi kami di sini harus akan menyetel YouTube yang ada di akun YouTube-nya ini Nizar Channel ya. Ada juga yang akun YouTube dari Said Bahar Smith ya. Ini kita coba. Benar-benar meneriaki di kediaman rumah klien kami. Sudah. Menggunakan kata-kata yang sangat kasar. Santai Pak, kalau nggak santai gimana? Menyebut nama anjing juga. Ini ditonton oleh 800.000 viewer di sini. Nah, ini training. Kadang-kadang klien kami ini ditangkap oleh kepolisian, padahal dia tidak perlindungan. Karena ini salah satu training juga nih. Salah satu training yang dilakukan oleh keluarga dari Muhammad Asad ya. Jadi seakan-akan kita menerima uang, padahal tidak sama sekali. Ya baik, oke gini, hubungan antara saudara kita Bahar bin Smith dengan Pak Adi, ya. Mungkin ada hubungan bisnis, ada hubungan masalah hukum, atau saling mengenal sebelumnya. Dapat kami jelaskan di sini ya. Setelah kami juga sudah jelaskan kronologis bahwa tidak ada hubungan apapun, tidak mengenal, tidak pernah bertemu, apalagi berhubungan dengan bisnis. Jadi saudara Bahar bin Smith ini, ya kami lihat ya hanya sok-sok membela Muhammad Asad sahab ya, dimana kapasitasnya bukan sebagai penegak hukum, dia tidak mewakili kapasitas apapun, surat kuasa pun tidak dilihatkan. Tapi Muhammad Asad sahab ya, mantan klien kami di kantor Indonesia saat itu. Nah, kalau hubungan antara Habib Muhammad Asad sahab dengan Pak Adi, jadi pada tahun 2022 ya, saudara Muhammad Asad sahab ini adalah klien kami di kantor hukum Indonesia, di mana pimpinan kami bernama Bapak Adin Arifin ya, yang di situ terikat perjanjian kerja jasa hukum ya, dan kami sudah melakukan prosedur hukum dengan pendampingan yang pada tahun 2002 di Barreskrim ya kan, sampai selesai, dan ada juga prestasi yang kami lakukan dan hasilnya gitu. Nah itulah yang terjadi, dan kemudian setelah 2 bulan 3 bulan pendampingan masih di dalam Barreskrim itu, saudara Muhammad Asad itu mencabut kuasa dengan, nah dugaan kami ini cabutan surat kuasa itu karena dia tidak mau membayar fee lawyer yang diajukan oleh kantor hukum Indonesia. Yang disepakati. Seperti itu. Ya. Baik, kita kembali ke kejadian ya, peristiwa itu. Itu kira-kira menjelang zuhur ya? Menjelang zuhur. Berarti di rumah sedang kumpul dong semua keluarga dari Pak Adi ini. Betul, sedang kumpul dan Pak Adi sedang istirahat. Nah, kalau saya baca kemarin dari penjelasan kan ada mematikan lampu kan. Nah itu kan mungkin bisa menciptakan ketegangan di rumah ya. Ada rasa tidak nyaman, terutama anak-anak kan ada putranya yang masih kecil kan. Yeah. Nah terus ketika dimatikan lampu, apa yang dilakukan oleh pihak klien dan keluarga waktu itu? Apakah ada yang menghidupkan lampunya sendiri atau bagaimana itu? Jadi waktu peristiwa itu memang benar terjadi pemadaman listrik yang dilakukan oleh ormas-ormas yang di bawah perintah Bahar bin Smith, saudara Bahar bin Smith. Kemudian ketika pemadaman lampu itu berlangsung kurang lebih sekitar 3 jam, memang tidak padam selamanya. Ada yang menghidupkan lampu itu dari pihak kepolisian.
Jadi klien kami berupaya untuk melakukan pihak kepolisian untuk menghidupkan lampu, dihidupkan, kemudian dalam habis itu dimatikan lagi oleh ormas-ormas yang tidak bertanggung jawab tersebut. Habis itu dimatikan lagi, dihidupkan lagi gitu terus sampai kurang lebih sekitar jam 12 siang ya. siang, dan anak-anak di dalam pasti akan merasakan kepanasan 3 jam hidup mati. Insyaallah. Baik, ini kita bergabung dengan kita, dan ini sudah ada dari Pangandaran, yang jauh-jauh sudah masuk. Mudah-mudahan klarifikasi ini, tambahan ini bisa langsung dinikmati oleh saudara kita, sehingga apapun hasil pembicaraan kita malam ini antara panjenengan dengan saudara kita Bahar bin Smith dan kawan-kawan itu bisa menghasilkan yang terbaik ya. Nah, kan waktu itu laporan panjenengan kalau tidak salah Habib Muhammad Hasan Sahab ya. Itu Muhammad Hasan Sahab. Muhammad Hasan Sahab. Nggak pakai Habib. Nggak pakai Habib ya. Tapi memang kalau Sahab itu kan Sahab dari makanya Habib biasanya kan sama dengan saudara kita Bahar bin Smith dan Muhammad Sahab ya. Muhammad Hasan Sahab ya. Itu kan membawa istrinya ya, membawa istrinya. Nah, apakah si istri ini juga turut serta di dalam kejadian yang ada pada hari itu? Artinya beliau aktif atau cuma datang begitu saja? Kalau untuk istri dari Muhammad Hasan Sahab yang bernama saudari Tike Wildanayadi, pada saat penyerangan memang tidak ada di lokasi kejadian. Cuman diduga saudari Tike Wildanayadi yang merupakan istri saudara Muhammad Hasan Sahab itu juga turut serta berupaya untuk menghindari pembayaran lawyer fee, success fee, dan due diligence dokumen kepada kantor hukum Indonesia itu. Jadi dapat dikatakan sebagai don legal atau turut serta dalam mendalangi peristiwa tersebut. Karena dalam istilah hukum ada namanya don legal, jadi dia yang menyuruh seseorang melakukan. Jadi di sana ya pelegarnya adalah Bahar bin Smith, saudara Bahar bin Smith. Kalau yang saya pahami kan jadi begini pemirsa sekalian, bahwa ada saudara kita Muhammad Hasan Sahab itu gampangnya lah punya utang, tetapi tidak ada kecenderungan ingin membayar, supaya kesannya baik, maka justru dibalik, dikesankan bahwa klien mereka ini, Pak Haji itu yang masalah, melakukan kesalahan. Jadi apa ya? Fiktif. Iya, jadi apa sih? Membalikan fakta ya, orang yang melakukan kesalahan tidak membayar utang, tapi seakan-akan dia yang diteror ya, diteror atau ditipu lah. Tapi saya kira ini nanti kita akan tunggu juga tanggapan dari teman-teman kita ya, dari kita Bahar bin Smith dan kawan-kawan. Nah, itu di peristiwa itu juga ada peristiwa yang berhubungan dengan security ya. Betul ya. Apa yang terjadi antara teman-teman kita, saudara kita Bahar bin Smith dan kawan-kawan dengan security yang berada di komplek perumahan apa saya? Perumahan wisata, cluster dan wisata, cluster Singketong. maksudnya betul. Oke. Apa yang terjadi antara security dengan rombongan yang datang ini? Jadi pada awalnya ya di dalam itu kan sangat jelas sekali di situ kan. Saudara Bahar bin Smith ini menemui security untuk mencari Bapak Adin, meminta tambahan di situ kan. Cuman karena Bapak Adin Arifin ini menyatakan tidak ada urusannya dengan Bahar bin Smith, saya tidak mengenal, ya kan. Akhirnya tidak diterima, ya. Karena rumah tersebut ya Bapak Adin Arifin berhak lah, dia menyatakan saya tidak mau menerima tamu yang
kita lihat kok dengan sangat banyak orang-orang mau apa, maksudnya kan dia juga menjaga diri di keluarganya. Akhirnya apa? Security itu menggembok pagar tersebut, dan saudara Barry Smith itu menyuruh security-nya untuk memanjat dan bukan dari dalam, karena gembok tersebut dikunci dari dalam. Kalau tidak mau, akhirnya apa yang dilakukan? Barry Smith ada meeting salah satu security di situ. Pak Al namanya, Pak Al ya, itu kan Abu Nabi ya. Abu Nabi itu nama gubernur Jawa Barat dulu. Nama atau masih Abu Nabi namanya nama dari salah seorang gubernur Jawa Barat. Saya ingat itu karena saya pernah bersama beliau waktu dulu ya. Seperti kejadiannya. Saudara, saya hanya ingin mengomentari statement beliau, tidak menyatakan setuju benar atau tidak apa yang dilakukan tadi, karena kita akan klarifikasi lewat diskusi, lewat dialog ini ya. Tapi kita diingatkan, ya ibaratnya namun mengatakan perlu buyut dan lain buyutikum hatta tasnisu wa tusallimu ala ahliha. Orang yang beriman, jangan kamu memasuki rumah yang bukan rumah kamu sendiri sampai kamu minta izin dan mengucapkan salam kepada penduduknya. Jadi ketika kita akan masuk rumah orang, kalimat yang kita ucapkan kalimat damai, bukan kalimat marah, kalimat benci, kalimat teriakan yang tidak. Waktu sallimu. Jadi salam sejahtera damai untuk Anda semua yang ada di rumah ini. Itu yang seharusnya kita lakukan ya. Ini terlepas dari statement tadi benar atau tidak, tapi kita hendaknya kalau mau masuk di rumah orang itu ya minta izin pada yang punya rumah ya. Kalau main kan cuma jauh. Jika yang punya rumah mengatakan pulang lagi ya. Tidak masuk ke dalam, apalagi melakukan tindakan yang mengganggu tuan rumah, karena kita adalah salam damai saja gitu. Pada waktu lampu dimatikan atau melihat rombongan kedudukan yang berjumlah 50 orang itu apa yang kemudian dilakukan oleh keluarga Pak Adil itu? Untuk yang dilakukan Saat itu, ya. Jadi karena tentu ada rasa tidak nyaman ya, ada rasa tidak aman ya kan? Apa yang dilakukan oleh beliau? Jadi di sini alhamdulillah juga saat itu ya, di Bapak ini masih didampingi oleh anggota dari Polsek Tambun ya, dan terima kasih sekali dengan dari Polsek Tambun ya di sini. Jadi saat dimatikan lampu itu, dari kepolisian itu menyalakan kembali. Nah, setelah menyalakan kembali, udah ini dia melihat nih masa-masa dari saudara Barry Smith ini mematikan lagi. Kemudian dinyalakan lagi, dimatikan lagi. Dia hanya menunggu sampai Bapak Adin Arifin ini keluar di situ. Jadi ini kan sangat merugikan sekali. Anak kecil saya itu nangis ketakutan. Dia meneriaki, "Woi bangsat anjing, kamu Pak Adin gini apa macam-macam itu." Dan itu didengar di kediaman rumah Bapak Adin. Saudara, coba bagaimana kalau dialami oleh kita sendiri di rumah kediaman kita, tempat kita tinggal, dipermalukan seperti itu yang kita sendiri tidak salah di situ. Coba apakah itu benar? Seandainya hal itu benar, ada pelaku tindak pidana, seharusnya saudara Barry Smith ini menanyakan langsung kepada Muhammad Asad, minta buktinya. Seharusnya pun tidak ada bukti, ya tidak boleh memframing seperti itu. Atau enggak, ada laporan polisi. Laporan polisi itu dibawa, nggak boleh menguruk-uruk seperti itu, ya kan? Itu juga harus dijaga kerahasiaannya dan benar-benar menjaga nama baik sampai adanya ada asas namanya praduga tak bersalah, itu sampai putusan pengadilan itu memutus dia bersalah. Tidak boleh memframing seseorang bersalah, tidak ada laporan, tidak ada bukti, tidak ada fakta hukum, ya kan? Nah, itulah yang terjadi. Makanya dengan ini kami tegas, ya kami membuat laporan pidana terhadap pihak-pihak yang ada, yang telah memberikan klien kami nama baik juga dan mencederai keadilan sih. Ya, ini kan sebagian yang ada di dalam statement kemarin bahwa dikesankan warga masyarakat sekitar itu juga termasuk orang-orang yang terbahagiakan dengan datangnya kedudukan saudara kita Pak Smith dan kawan-kawan. Karena apa? Klien Anda, Pak Adin itu dianggap orang yang memang tidak disukai oleh warga sekitar. Nah, saya minta penjelasan, bukan salah seorang warga ya, kita langsung minta penjelasan salah seorang warga yang mungkin insya Allah bisa mewakili dari
warga yang lain yang berdekatan, mohon penjelasan tentang kebenaran statement tersebut supaya ada perimbangan saja ya. Mohon penjelasan dari, mohon lupa diperkenalkan saja namanya Ibu. Baik, saya Ibu Max. Saya warga dari Serpong. Kebetulan kami dekat dengan rumah beliau, dengan rumah Pak Adil. Apa yang kami ketahui bahwasanya Pak Adil mendapatkan serangan seperti ini, kalau disampaikan Pak Kiai tadi, sebetulnya Pak Adil adalah warga yang baik, warga yang beberapa waktu lalu adanya perubahan kenaikan di IPL, sehingga beberapa warga yang merasa keberatan. IPL Kan wajib untuk klaster. Biasanya kita untuk keamanan, ketertiban, kebersihan, nah seperti itu. Beberapa warga ada yang tidak setuju dengan besarannya, sehingga Pak Adil justru membantu beberapa warga itu, yang saya ketahui seperti itu. Dan kepada beliau sendiri yang saya kenal, bahwasannya beberapa tahun ini beliau benar-benar mempunyai jiwa sosial ya. Beliau punya kegiatan sosial yang beliau berikan. Salah satunya adalah ke perguruan karate. Kebetulan saya adalah anak pendiri karate yang saat ini juga terzolimi oleh beberapa perguruan. Namun beliau sebagai pembina, sebagai penasihat hukum kami, beliau sungguh mempunyai jiwa sosial. Kegiatan sosial kan kegiatan non-profit ya Pak, sehingga ya disitulah beliau sangat membantu kami seperti itu. Dan untuk beberapa warga yang dibantu oleh beliau ini mungkin bisa juga diberikan kesempatan ruang untuk beberapa warga menyampaikannya Pak Kiai. Itu yang saya tahu tentang beliau Pak Kiai. Jadi di dalam rekam video yang beredar di YouTube itu, di sana ada salah satu video di sana merekam ada dua orang yang disebut sebagai ketua RT. Ada di sana ketua RT 1 dan ketua RT 2. Saya mengeluarkan statement atau pernyataan bahwasanya warga sangat senang dengan kejadian Bahar bin Smith menyerang rumah Bapak Adil Arifin. Karena banyak warga yang tidak senang dengan Bapak Adil Arifin, jadi dia mendompleng di kejadian itu. Nah, perlu saya tegaskan di sini, saya berharap sekali Pak RT yang bersangkutan atau Pak RW ada di Zoom ini atau menonton live streaming ini, dan perlu saya ingatkan bahwasanya pernyataan dari Bapak tersebut telah mencederai atau telah melukai nama baik klien kami. Dan kami berharap besok atau lusa atau di waktu yang telah kita janjikan bersama-sama setelah acara ini, nanti kita akan membuat pertemuan di mana fungsi pertemuan itu untuk memulihkan nama baik Bapak Adil Arifin. Dan sekarang saya ajukan pertanyaan kepada Bapak RT yang bersangkutan, Pak Fajrudin. Dari sekarang saya Pak Fajrullah, dari sekarang saya bertanya, kalau memang benar klien kami melakukan penipuan, pertanyaan pertama dari saya, siapa orang yang ditipu? Pertanyaan kedua, kapan ditipu? Yang ketiga, apa yang ditipu? Tolong dibuktikan semuanya. Kalau tidak, nanti bisa ikut serta ke dalam berbalik arah, bisa masuk ke dalam tindakan pidana. Dan kami dengan penuh rasa berani akan melaporkan Bapak RT yang bersangkutan ke Polda Metro Jaya. Jadi untuk memulihkan nama baik klien kami bersungguh-sungguh ini. Soalnya framing yang ada di YouTube itu mencederai nama Bapak Adil Arifin. Jadi begitu Ki. Ya, artinya kan dari pihak klien ya, satu lah permintaannya, mungkin permintaan maaf atau klarifikasi atau mencabut tuduhan-tuduhan yang pernah dilontarkan sehingga
viral kan, viral, dan itu membuat keluarga klien menjadi tidak nyaman dong, apalagi tinggal di lingkungan itu. Saya dibayangkan kalau ada orang tinggal di satu daerah, kemudian dianggap di daerah itu sebagai duri dalam daging, atau dia tidak nyaman. Padahal sejatinya, sebagai menjelaskan sama ibu tadi, bahwa tuduhan itu tidak terbukti, justru terbalik karena ada hal-hal yang bersifat pribadi yang kemudian dimanfaatkan untuk memframing framing yang baru, numpang di peristiwa ini, dompleng di peristiwa pengerudukan itu. Tapi kita tidak tahu apakah sebelum hari pengerudukan itu juga, apakah kira-kira diperkirakan sudah ada koordinasi atau ada komunikasi antara saudara kita Bahar bin Smith dengan RT RW tadi, sehingga sepertinya sudah terkondisikan. Apakah perkiraan itu ada? Tapi saya kira kita tidak boleh menduga-duga ya, karena perkara hukum kan perlu pasti ya. Yang pasti bahwa itu adanya, walaupun secara logika mustahil kalau belum ada komunikasi sebelumnya. Di saat yang sama, di waktu yang bersamaan, kemudian statementnya kok klik gitu loh, ya kan? Tapi yang pasti dari teman-teman kuasa hukum ada upaya barangkali atau memberi waktu berapa lama untuk dari tokoh-tokoh yang menyampaikan tuduhan tadi untuk mencabut tuduhannya tadi. Boleh saya tambahkan? Jadi kami akan mengulang lagi peristiwa yang tadi yang terputus, yang kronologis ya. Jadi tadi Bapak Andin Arifin yang telah menghubungi dari Kapolres Kabupaten Bekasi ya, dari Polsek Kampung ya kan, untuk kami akan menemui Saudara Muhammad Asad di Polsek, tapi kami tidak akan mau bertemu dengan Saudara Bahar bin Smith karena tidak ada urusan apapun kan. Jadi di Polsek tersebut kita bertemu Bapak Andin Arifin dengan Muhammad Asad ya kan. Jadi kita langsung tampaknya di situ tuh tanggal 17 Maret 2024 ya. Sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan pertemuan di situ, menghasilkan sebuah perjanjian perdamaian di situ. Bahwa kalau ada pihak-pihak yang tidak puas atau bisa melakukan tuntutan apapun di situ. Jadi sudah ada, sudah clear lah. Kami anggap sebenarnya hampir clear di situ. Nah, permasalahan yang muncul itu, framing ini muncul setelah tanggal 17 Maret, setelah perjanjian perdamaian itu terjadi, ya. Kok akun-akun YouTube itu membuat viral semuanya. Nah, inilah makanya kami ada di sini untuk menjelaskan, mengklarifikasi, untuk memulihkan nama baik Bapak Andin Arifin. Ya, kami lihat di sini ada 800.000 orang yang nonton, 300.000. Nah, di framingnya Habib bin Smith ini mau framing seakan-akan Bahar bin Smith ini seorang pahlawan membela seseorang, membela seorang warga yang ditipu, berkodok ahli agama dan macam-macam. Ini semua fitnah, padahal kami sudah selesai di pertemuan 17 Maret 2024 seharusnya. Dan ini makin gencar lagi, kan? Wah, jadi di situ di netizen juga memberi dukungan di dalam komentar, lancar aja seperti ini sangat mencederai rasa keadilan dan ini sudah benar-benar fitnah, ya fitnah yang harus kami luruskan di sini. Dan akun YouTube ini tidak berhenti sampai di situ, ada lagi yang di share lagi di situ. Dan kemudian sebelum kami membuat somasi pada tanggal 21 Maret 2024, ada lagi dari media online ya, menulis, memframing dengan bahasa menyebutkan nama Andin Arifin. Itulah yang jadi masalah. Mengapa kami ada di sini? Nah, akhirnya tanggal 21 Maret 2024 sebelum kami membuat laporan, kami membacakan membacakan somasi yang diwakili oleh Bapak Hari pribadi ya di situ. Kami memberikan waktu kepada akun tersebut untuk memberikan klarifikasi dan Bahar bin Smith juga untuk memberikan klarifikasi yang sebenar-benarnya terhadap fitnah ini, ya. Tapi tidak digubris dan akhirnya kami anggap dengan waktu 1 minggu tidak ada akun YouTube atau konten tersebut tidak di take down dan tidak ada klarifikasi, kami membuat laporan pidana yang diterima pada tanggal 1 April 2024. Ya, karena kami tidak bisa komunikasi. Nah, terus gini, kan di dalam pengerudukan itu kan melibatkan ormas dan ada levelnya. Levelnya ormasnya. Pengiriman opini itu. Apa yang dilakukan oleh penasihat hukum atau tim ini terhadap para pimpinan ormas tadi?
kan mereka punya pimpinan. Apakah juga sudah dilakukan anjang sana, pendekasi, apakah orang-orang ini berdatangan bersama dengan saudara kita Mbak Smith itu atas rekomendasi atau penunjukan atau penugasan dari induknya, karena sudah menggunakan apa namanya baju identitasnya kan. Nah itu apa yang sudah dilakukan sudah ke sana? Kemarin kami dari kuasa hukum itu sudah melakukan verifikasi kepada pimpinan-pimpinan ormas tersebut. Jadi pimpinan ormas juga mengeluarkan statement dan beberapa pernyataan. Mohon maaf, pernyataan closing statement dari pimpinan ormas itu tidak bisa ditampilkan itu sebagai privat ya. Jadi dari sekitar 2 ke 3 ormas kita sudah melakukan verifikasi. Pimpinan ormas itu bilang kami nggak pernah memberitakan anggota kami. Dan ketika pimpinan ormas itu memanggil anggotanya yang datang, ditanyain, kamu datang sana? Iya. Tahu masalahnya? Kami tidak tahu. Kenapa datang? Kami ikut-ikutan aja. Terprovokasi semua. Jadi mereka nggak tahu kronologi, nggak tahu masalah. Yang jelas di sana ada saudara Bahar bin Smith, mereka ikut-ikutan aja. Jadi sangat disayangkan. Ini kan namanya pembodohan publik namanya. Ini mungkin yang kata Quran tadi. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kamu menimpakan satu sikap kepada satu kelompok orang atas dasar ketidaktahuan dan akhirnya kamu menyesal. Ini saya kira indah bahasa Quran ya. Terus apa namanya? Ya tadi ya. Jadi dari ormas-ormas tadi ini saya kira ada masih semua. Ya, secara spontan ya di saat itu. Dan ada salah satu ormas kalau nggak salah itu salah satu ormas, saya nggak boleh nyebut nama ormasnya. Pimpinannya udah datang ketemu langsung. Waktu itu kita ketemu langsung di Grand Wisata sama pimpinan ormas itu. Kemudian pimpinan ormas bilang seperti ini, saya udah memanggil 5 anggota dari kelompok kami yang ada di video itu. Udah kita tanyain, dia nggak mampu menjawab. Habis itu kartu keanggotanya kita tarik semuanya. Luar biasa. Kita sangat respect dengan kejadian itu. Jadi kami nggak pengen memperpanjang untuk masalah ormasnya. Kami anggap dia nggak tahu udah masalah nama apa saja. Sudah personal ya. Ya, izin tadi. Apa Ibu Mama Sika ini ini saksi-saksi ini dari warga saksi yang dibantu Bang Adin ya. Dan ini kan kita menjawab ya yang tadi tuduhan RT bahwa Pak Adin ini penipu atau apa, ini kan profil tidak jelas, makanya saya kembalikan lagi kepada siapa RT di situ. Nah sekarang ada kesaksian nih dari warga nih tentang Bapak Adin seperti apa, menjadi orang baik atau jahat sekarang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Dengan Ibu Ipah ya? Ya, saya dengan Ibu Ipah. Baik, terima kasih. Boleh kita langsung saja, mungkin dari tadi Ibu sudah menyaksikan apa yang kami bicarakan. Silakan kalau ada yang akan Ibu sampaikan, barangkali sebagai warga yang tinggal bersama di satu komplek dengan Pak Adin ya. Iya, Pak, benar, Pak. Baik, silakan Ibu sampaikan apa yang akan disampaikan. Di kita itu ada masalah Pak Adin yang banyak bantu kita, Pak. Tadinya kita buka tutup pintu sendiri, tapi setelah dibantu sama Pak Adin, akhirnya itu tidak diberlakukan lagi, Pak. Oke. Ada yang lain? Udah itu aja, Pak. Artinya tuduhan bahwa Pak Adin itu tidak disukai oleh warga sekitar itu memang tidak benar ya? Tidak benar, Pak. Oke. Baik, saya kira RT 0102 yang Bapak Arif dan Bapak siapa? Bapak Jenderal seperti apa itu? Penjelasan tentang siapa? Pak Adin? RT yang berbicara di dalam akun YouTube itu seperti apa, Bu Pasien? Pak Jenderal dan Bapak Arif itu seperti apa? Yang Ibu ketahui sebagai warga, Bu? Ya, mereka kan menuduh Pak Adin itu penipu. Iya. Ya kan? Ya. Banyak warga yang tidak suka dengan Pak Adin, itu tidak benar, Pak. Tidak benar. Nah, kalau ini sebaliknya gimana nih, Bapak Arif dan Bapak siapa? Pak Jarul itu yang seperti apa sih, Bu, kalau yang Ibu ketahui dan apa warga-warga itu? Seperti apa? Mereka itu Ini yang masalah. warga, Oh, baik. sama warga mereka Kurang mengayomi ya di situ. mementingkan untuk mereka sendiri. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak.
Jadi menurut saya Pak Kiai ya, menambahkan lagi bahwa seharusnya ya idealnya itu namanya Pak RW, Pak RT di situ harusnya melindungi warganya. Apapun permasalahannya yang ada di internal secara profesional, baiknya tetap melindungi warganya. Apalagi kasus seperti ini yang melibatkan massa sekian banyak. Tidak semuanya Jadi masa ya, yang hadir di wilayahnya. Ya, kan begitu masuk sekian banyak, sementara saya juga warga yang di situ. Menurut saya sih idealnya harus dipisahkan secara profesional. Mengganggu sih Bu kehadiran masa Bahdim Smith itu Ya, mengganggu juga, kita takut ya, nanti ada apa, karena ada yang teriak bakar, nah kita juga takut di situ udah namanya juga besar. Ibu seperti saksi yang ada di dalam lokasi. Saya ada di lokasi. Apa yang Ibu ketahui Bu? Ya tuntutan semua masa itu ya dengan adanya apa beliau ini dianggap penipu dan sebagainya, banyak yang menagih hutang dan sebagainya, itu makanya masa ya terprovokasi. Tentunya kalau sudah teriak bakar kita juga sebagai warga juga khawatir. Warga itu semua masa itu tidak mengenal Pak Adi sama sekali. Tidak itu bukan warga situ. Warga situ, makanya inilah yang provokasi yang dibawa oleh. Saya berharap klarifikasi dari Ibu dan tadi siapa Bu Ipah ya? Sebagai salah seorang anak dari Pak RT Pak RW, jangan dimaknai lain. Inilah anak yang ingin bicara kepada ayahnya, karena RT RW lurah sampai presiden itu kan ayah bagi warganya. Ayah mana sih yang tidak ingin melindungi anak-anaknya? Ayah mana sih yang ada yang justru menyerahkan anaknya kepada orang untuk dipukulin? Tidak ada, apalagi tidak benar, kan? Saya kira ini sebuah nasihat buat kita semua. Jangan dimaknai sebagai kebencian, tapi inilah unek-unek yang disampaikan anaknya yang mungkin selama ini tidak pernah tersampaikan langsung karena takut ya atau segen atau gimana. Kan banyak juga anak-anak yang takut ngomong sama orang tuanya karena orang tuanya tukang gablok misalnya, kan ngomong sedikit dimarahi. Mungkin ada kecemasan sebagian warga untuk bicara yang sebenarnya sudah ingin, dan itu tanda sayang pada orang tuanya, karena anak yang ingin bagaimana rumah tangga di komplek itu mesra, bahagia bersama. Ini salah satu anaknya diganggu orang, misalnya kok ini bapaknya mau ayo terus dipukulin aja misalnya, kan? Atau memang anak ini nakal misalnya gitu, tanpa memberikan perlindungan ya. Nah, oke. Di peristiwa itu kan pagi kemudian di dokter ketiga dijemput oleh pihak Polsek Ambon. Itu memang ditangkap statusnya kan sebagai pelaku kejahatan atau gimana sebenarnya? Karena di beritanya kalau ditangkap gitu, diciduk gitu. Dengan pemberitaan itu kan di framing bahwa benar Pak Adi itu dijemput, katanya dijemput secara paksa. Itu nggak benar. Dan ada salah satu keluarga yang mengatakan bahwasanya itu kami yang nelfon ke kepolisian. Ini kan lucu nih, ini pernyataannya sangat lucu. Itu yang bilang kami yang polisi siapa? Itu ada salah satu keluarga. Ada laporannya ya? Ada salah keluarga, kan saya sebut namanya. Nanti baru laporan ya. Jadi kalau seandainya keluarga itu dengan pernyataan saya bisa langsung, kalau seandainya saya salah, laporin saya. Jadi yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian ketika itu adalah klien kami langsung. Pak Adin sendiri yang menelpon pihak kepolisian untuk datang dan membawa beberapa anggota ke lokasi dengan ada yang berseragam bebas, ada yang berseragam lengkap. Artinya polisi datang bukan dalam rangka menangkap, bukan jemput paksa, bukan. Memang diminta Adin untuk melindungi supaya tidak terjadi aksi yang pemukulan gitu ya, aksi pemukulan sehingga ada korban di sana. Jadi Pak Adin juga berkoordinasi atau klien kami itu sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat. Pihak kepolisian waktu itu Kapolsek datang menggunakan mobil dinasnya ke lokasi dan Pak Adil keluar dari kediaman beliau dijaga dengan baik dan ketat, enggak masuk ke dalam mobil. Benar-benar jaga, bukan dalam tertutup amankan, bukan ya? Bukan, untuk Tabayun di Polsek Tambun. Tabayun ya, yang tanggal 17 Maret 2020. Jadi kami juga ingin menambahkan ya, kami mewakili dari Bapak Adin Arifin ingin berterima kasih sangat kepada Bapak Kapolsek Tambun, Bapak Kompol Sutirto SMH, dan
Kapolres Bekasi, Bapak Kombes Pol Twedi Aditya Benyahdi, SIKMH. Karena dengan jasa beliau ya, kami menghindari hal-hal, kami dapat dihindari hal-hal yang anarkis terhadap klien kami. Itu yang mau saya sampaikan. Dan saya kira luar biasa ya. Kalau saja hari itu tidak ada respon positif cepat dari Polres, mungkin ada hal lain. Ada pengusahaan lah, Ada hal lain Tanpa artinya ini ada peristiwa hukum yang jauh lebih besar, ya kan, yang ditimbulkannya. Saya kira selalu kita buat Polres ya, Pak Polres Bekasi ya, Kota Bekasi. Iya, Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran juga bagi Polres-Polres yang lain, persiapan itu tetap cepat, ini cepat gitu kan. Karena ini, nah inilah orang tua yang memang mengerti perasaan anaknya, luar biasa. Nah itu di Polres ya. Ya, cuman kami Bapak Adin itu mengkoordinasi keduanya dari Kapolres dan Apa yang dibicarakan di apa sih kegiatan apa yang dilakukan di Polsek? sebenarnya dari Bapak Adin Arifin ini sudah menelpon ya, bantuan. Sebenarnya Bapak Adin sendiri ini sudah ditelepon Oleh dari perwakilan polisi dari Kapolres dan Polres untuk tidak bertindak main hakim sendiri gitu kan. Kenapa yang dilakukan oleh Polisi? Dalam itu kan jelas sekali kan. Saudara Adin yang brengsek apa gitu kan. Nah, bangsat itu. Kata itu kan. Bapak harus netral Pak begini, bisa netral. Karena kan nggak ada bukti semua. Kan? Dan dengan netralitas itu, ya udah bagaimana semua tabayun ini dan demi keamanan dibawa ke Polsek Tambun. Dan itu terjadi pada tanggal 17 Maret 2024. hasil pertemuan itu hari itu di kantor polisi itu apa? Ya. Jadi sebagaimana telah kami jelaskan tadi bahwa emang ada framing ya di situ. Misalkan ibu-ibu ibu kayak marah-marah Bapak Adin gitu. Bapak Adin nggak menanggapi di sini. Kenapa? Karena tidak ada kapasitasnya menanggapi dan tidak ada hubungan hukum, tidak ada hubungan perjanjian apapun dengan beliau. Dia tidak diam. Dia saat itu dia hanya urusan dengan Muhammad Asad Shahab ya. Bapak Adin selaku pimpinan Kapolri Indonesia hanya berurusan dengan Muhammad Asad Shahab. Dia langsung meminta pertemuan langsung di atas untuk memediasi mengobrol. Ya di situ kan. Memang berbalik ini. Bapak Adin malah meminta mana sisa pembayaran jasa hukumnya yang belum dibayarkan di situ. Dan ini yang tidak diketahui sebenarnya. Dan akhirnya membuat kesepakatan udah demi kebaikan bersama kita buat perjanjian perdamaian di mana nanti benar-benar diselesaikan secara kedua belah pihak ya one by one lah gitu. Nah di situ yang ini. Nah tapi lagi kenapa framing ini masih terjadi? Nah ini kan siapa yang melakukan itu? Saya ingin buka dialog dengan teman-teman para pemirsa semuanya. Silakan barangkali di Zoom ada yang ingin bertanya, menanggapi, memberikan segmen. Live streaming sudah sangat banyak, tapi kebanyakan ya statement ya, tidak bukan pertanyaan yang bertanya itu di streaming ya. Teman-teman ada asal lagi. Sekarang ini ada pertanyaan ini. Kalau Adin nggak salah, kenapa dia takut awal-awal Habib Bahar datang? Padahal pas awal Habib Bahar datang baik-baik, kenapa Habib Bahar marah? Karena Habib Bahar sudah menunggu lama. Penjelasan alamat. Jadi Pak Adin itu tidak menemui Pak Adin itu tidak datang ketika Habib Bahar datang sama kalimat itu BB bahwa sudah koordinasi sama dipahami untuk saudara benar. Dalam ketika bertamu itu tuan rumah itu berhak atau tidak menerima tamu. Jadi kalau misalnya dia ketok 3 kali nggak dijawab sama tuan rumah, berarti tuan rumah nggak mau nunggu tamu, boleh untuk pulang. Jadi kalau saya udah ketok 3 kali tuan rumah tidak mau memenuhi,
nggak boleh kita melakukan tindakan-tindakan yang laki teriak-teriak menghakimi seperti itu. Rongsok ini mana kita sudah lakukan itu polisi bukan jaksa bukan hakim bukan yang mesti bukan orang dari hukum. Terus kenapa nggak mau ditemuin? Menurut saya sangat patah yang dilakukan oleh kami karena tidak ada kepentingan politik. Klien kami itu tidak pernah berbisnis dengan saudara Bahar Smith, tidak pernah ada hubungan hukum dengan saudara Bahar Smith, tidak pernah mengenal dengan saudara Bahar Smith, dan tidak pernah berjanji sebenarnya dengan saudara Bahar Smith. Jadi jabatan saja PKI yang kami tidak memenuhi. Nah, situ. Terus udah berhasil sama pihak kepolisian. Pihak kepolisian waktu itu sudah kita tanya. Saya tanyain waktu itu. Kita keterangannya. Bahar bin Smith ini mendatangi klien kami. Maksud mereka apa Pak? Pengen bertanya. Tambahin apa? Tambahin 25 miliar. Masalah penipuan 25 miliar katanya. Ya polisi kita itu aja. Ada buktinya. Mana ya kami mau tabarin aja. Nah di sana kan ada pengiriman dari kepolisian gimana? Jadi kedatangan pihak kepolisian itu mendampingi supaya tidak ada terjadi kericuhan. Meskipun ya akhirnya terjadi juga di sana pengerusakan dan semacamnya. Jadi karena takut, memang ada pintu sama sekali wajar kita mau menunggu. Iya, seperti tadi pertanyaan dari sudah netizen ya. Kalau Pak Adin tidak bersalah, kenapa tidak berani menemui? Jadi pertanyaannya, kalau Pak Adin tidak bersalah atau tidak bersalah, mana laporan pidananya? Ada nggak alat bukti yang masuk di situ? Harusnya sebagai negara warga baik kita ini negara hukum. Semua dugaan kesalahan polisi harus dibuktikan dengan adanya suatu alat bukti. Alat bukti yang cukup itu bisa memenuhi ada laporan tindak pidana. Harusnya itu melaporkan dan mengungkapkan kapasitasnya dari saudara Bahar bin Smith dan masa yang lain untuk menggeruduk seperti tidak boleh. Menyerang ya. Jadi kita sebagai warga negara harus mengerti fikih hukum itu artinya apa. Hukum itu harus diketahui oleh seluruh warga negara. Jadi tidak ada alasan bagi warga negara untuk melakukan tindak pidana dengan alasan tidak mengetahui. Nah, harusnya kalau dari saudara Bahar bin Smith asal sahab ini menyatakan bahwa Bapak bersalah, mana laporan pidananya, mana alat buktinya? Tidak ada. Nah, makanya maksud beliaunya ini tidak jelas, ingin mempermalukan dan ingin memframing gitu kan. Nah itulah yang kami sampaikan. Oke. Sedikit ya. Jadi begini, Thomas Hobbes dalam salah satu bukunya mengatakan bahwasanya ada sebuah teori yang diungkapkan, Homo homini lupus. Manusia itu adalah serigala bagi manusia yang lainnya. Jadi kalau seandainya nggak ada hukum, ini manusianya saling terekam. Seperti inilah kejadiannya. Di mana di Indonesia ini panglima tertinggi itu adalah hukum. Jadi tolong dipatuhi kaidah hukum yang berlaku, jangan asal serang. Nggak boleh, itu berbahaya. Iya. Cepet ya. Iya, kita juga diingatkan oleh ayat Al-Quran ya, dalam surah An-Nur itu wa in qila murji'u farji'u wa azka lakum. Awalnya kan fa'ilam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Kan tadi awalnya jika di rumah itu tidak ada seseorang, masuk hatta yu'dzana lakum, sampai ada izin lah, sampai diizinkan. Nah, wa in qila murji'u, jika dikatakan padamu pulang, pulanglah. Wa azkarakum, itu lebih mensucikan untuk kamu, ya. Jiwanya akan bersih. Jadi ini memang untuk membedakan antara jiwa yang bersih dan tidak bersih di sini. Disuruh pulang pun ketika bertemu pulanglah. Sebab si yang punya rumah lebih berhak tentang ketenangan di rumahnya itu sendiri. Dengan cara mengata-ngatai gitu kayaknya. Saya kira saya tidak ingin memihak kemana, tetapi pada sisi ini ya kan, bisa jadi ada benarnya ya, klien Anda itu, karena ini masalah keluarga, masalah privasi juga ada di dalam masalah ini kan, apalagi di jam-jam yang bisa jadi mereka sedang istirahat. Tetapi karena melihat bahwa mungkin apa sih tujuannya kesini, kalau masalah hukum, masalah uang,
kan bukan pihak terkait, ya kan? Bukan pihak-pihak yang memang berkepentingan, saya kira itu ya. Ini pelajaran buat kita semua. Tapi saya tidak tahu, jangan-jangan saudara kita Bahar Smith juga mendapatkan informasi yang sepihak ya. Saya kira beliau bisa meluruskan kembali, bertanya kepada saudara kita Muhammad Sahab ya, Hasan Sahab, saya juga Muhammad Hasan Sahab. Apa selama ini yang disampaikan ke saudara kita Bahar Smith itu sudah benar atau bagaimana? Ini supaya clear lah. Ada pertanyaan lagi barangkali dari saudara yang di Zoom yang mau silahkan langsung bertanya, baik juga silahkan, tidak apa-apa. Ada tambahan? Baik. Jadi pembelajaran hukum juga ya bagi negara dan tahap hukum ya pertama. Jadi kita tidak bolehlah main hakim sendiri seperti ini. Sebulan apapun juga di dalam hukum itu ada langkah yang harus dipenuhi tahap demi tahap. Sebelum menuduh orang melakukan tindak pidana, ada namanya peringatan atau somasi. Itu yang biasa kami lakukan sebagai orang yang tahu hukum. Ya, somasi itu adalah peringatan. Peringatan itu, surat somasi itu diberikan itu sebagai langkah. Ketika kita kasih dulu perkaranya tersebut, kita memberikan waktu kepada pihak yang disomasi dalam waktu jangka tertentu. Apabila tidak melaksanakan sesuatu hal, kami anggap yang itu melakukan unsur dengan sengaja. Nah, disitulah tahap-tahapannya. Jadi tidak boleh. Jadi harus ada somasi dulu, peringatan, ya kan? Harus ada somasi buat laporan LP, bukan main hakim sendiri. Ya, kalau memang unsurnya memang penipuan, ada bukti penipuan, ya harus silakan harus ditangkap somasi dan apa yang dilanggar, ya kan? Apakah melanggar unsur tindak pidana, apa unsur melanggar unsur perdata, harus dibuktikan. Ya kan, itu yang menjadi pembelajaran hukum di sini, bahwa kita sebagai warga negara tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Ya, tidak boleh ikut-ikutan memprovokasi orang, apalagi tapi seandainya kejadian itu terjadi, bakar, apa yang terjadi? Orang tidak salah gitu. Ya, itulah menjadi pesan yang akan kami sampaikan di sini ya. Jadi kita harus belajar terus hukum, karena hukum itu tidak mengenal alasan bagi seseorang. Kami melanggar hukum karena kami tidak mengetahui hukumnya, itu tidak bisa. Gitu kan? Itu disebut fikih hukum. Jadi setiap warga negara dianggap tahu hukum. Ya. Oke. Iya, itu ketika dialog di kantor polisi, itu kan memang Pak Hadi itu hanya ingin berbicara dengan Muhammad Asad yang Hasan. Tetapi mengapa di situ juga ada kesan bahwa saudara kita Bahar Smith juga ikut memberikan mengadili. Gitu. Itu bagaimana tanggapan dari teman-teman pengacara ini? Ketika kehadiran Muhammad Asad Sahab dengan Bapak Adil Arifin sebagai klien kita itu sudah selesai dan terjadi pertemuan obrolan tatap empat mata itu, istri Muhammad Asad Sahab ada juga di sana waktu itu, saudari Tike Wilda Mayani. Sudah selesai pertemuan itu, kemudian Muhammad Asad Sahab meminta kepada Bapak Adil Arifin selaku klien kami, kalau tidak salah narasinya seperti ini, Bapak Adil, itu ada saudara Bahar Smith ingin berjumpa dengan Bapak, ingin berbicara dengan Bapak, apakah Bapak bersedia? Jawaban klien kami ketika itu, informasi ini kami dapatkan dari klien kami, saya bersedia selagi tidak membahas masalah substansi hukum, kemudian menjaga kondusivitas pertemuan. Akhirnya itu disetujui oleh Bapak Adil dan disanggupin oleh Bahar Smith. Nah, setelah itu dan naiklah Muhammad saudara Bahar Smith itu untuk bertemu dengan Bapak Adil Arifin. Terjadi di sana dalam kapasitas sebagai ya meminta permohonan aja dari Muhammad Asad Sahab. Mungkin akan kami menduga itu membela kepentingan dari saudara Muhammad Asad Sahab. Karena ada statement bahwa Sahab ini keluarganya. Ya, ada statement kan? Ya, artinya kapasitasnya sebagai keluarga. Bagaimana relevansinya dalam masalah hukum? Nggak ada. Tapi ketika pertemuan itu membahas masalah hukum itu lagi. Jadi waktu itu klien kami mengambil sikap untuk tidak menjawab segala persoalan yang ada. Karena bukan tempatnya. Karena bukan orangnya, dan bukan tempatnya juga.
bukan place utility ya. Okay. Jadi di dalam akun itu tersebut kan tidak ada Saudara Muhammad Asad ya. Cuman kami sendiri tidak mengambil foto karena dia bilang ternyata Muhammad Asad juga ada di sini. Ternyata ada di situ. Ada di situ yang Ya, ini Muhammad Asad ada di sini. Ya. Jadi yang sebenarnya urusan yang ada itu hanya antara Bapak Adin Arifin selaku mewakilkan Indonesia dengan Muhammad Asad tahap ya. Jadi tidak ada urusan dengan Bahar bin Smith, tapi Bahar bin Smith ini ya seolah-olah menjadi pembela yang kapasitasnya jauh dari jangkauan lah gitu kan. Terus ya ini juga apa ya, dugaan kami memang Muhammad Asad itu tidak tanpa bukti yes. Itu agar apa? Agar tidak membayar hutang jasa lawyer fee ya kepada kantor Indonesia. Itulah dugaan kami di sini. Kenapa seperti itu? Terus membawa siapa? Saudara Bahar bin Smith ya. Jadi yang kami anggap saudara Bahar bin Smith ini adalah manusia dewasa ya, yang dimana segala tindak tanduknya sudah bertanggung jawab secara hukum. Dan kalau memang ya sebagai manusia yang sadar hukum, dia harus bertanya dong atau membela mana buktinya, mana bukti kalau seorang itu menipu miliar, mana ada nggak bukti transfer, ada nggak kwitansi, ada nggak, harusnya seperti itu. Kita sebagai warga negara yang sadar hukum, yang semuanya yang saya ditipu, mana buktinya? Ya saya ditipu aja begini, datang dulu nggak boleh, itu bukan zamannya lagi seperti itu. Gitu. Oke. Masih ada pernyataan yang penting jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Yang mengikuti sudah sekitar 600 orang ya. Izin Ki, ini ada foto Pak RT ketika itu hadir di Framing juga ya, maka dia melakukan framing ya. Dia bilang warga senang nih karena Pak ini suka menipu. Ini kan lucu sekali, Pak. Ibu mana yang ditipu? Insya Allah setelah podcast ini besok atau lusa atau waktu yang dijanjikan akan kita temuin RT-nya. Saya kira ya, saya ingin tradisi silaturahmi, tradisi tabayun, klarifikasi itu menjadi tradisi kita, tidak menurut tradisi hukum ya, karena norma hukum kan berbeda dengan norma kita. Dan saya juga ingin setelah silaturahmi malam ini, saya menunggu dari teman-teman kita, dari keluarga atau sahabat saudara Bahar bin Smith itu bisa hadir dalam Zoom kali ini, atau ada upaya bersilaturahim lewat streaming, tapi namanya belum hadir. Tapi kita berharap bahwa ini akan clear ya, akan lebih baik, tetap akan terjalin silaturahim, tidak tidak lanjut ke sesuatu yang lebih berat. Kalau mungkin kan mungkin dari pihak tadi juga kalau ada niatan dari sana untuk tabayun, klarifikasi, atau kemudian mencabut segala tuduhannya, terus mengembalikan hak kehormatan keluarga, kan masih mungkin lah ya, mungkin saja. Kan proses hukum kan sudah dimulai ya. Sudah dimulai. Ya, kalau harapan saya sih jadi begini ya. Sebenarnya kami sudah melakukan langkah-langkah yang sesuai koridor hukum ya. Setelah kejadian 17 Maret dan akun-akun itu tersebut di framing, mempublikasikan suatu hal tidak benar, kami sudah melakukan langkah somasi peringatan. Kami tidak tahu apakah akun itu ini menanggapi secara melihat atau tidak, tapi dan melihat faktanya mereka tidak men-take down, dan itu dibiarkan ke akun itu sharing ya kan, membuat berita bohong gitu kan. Nah itulah yang diberikan. Untuk itu sebenarnya kami mohon ya kepada akun YouTube ya, saya Bahar Musibin, dan satu lagi siapa saya lupa ya. Ya karena kalau tidak ya kami anggap akun itu sudah dengan sengaja mencemarkan nama baik klien kami di sini. Ya inilah yang sebuah harga yang sangat mahal, nama baik. Nah itulah yang kami. Dan kedua ya, dari saudara Bahar bin Smith juga harus memberikan klarifikasi. Kalau memang hal itu salah dan dia merasa di prank ya atau oleh saudara Muhammad Asad, dia harus saudara klarifikasi untuk memulihkan nama baik klien kami juga. Itu harapan. Ya saya kira harapan kita semua adalah anak-anak bangsa ini rukun, urusan-urusan orang
kita tidak ikut campur kalau tidak atau benar dan memang tidak ada kepentingannya gitu kan. Dan inilah harapan kami, harapan saya terutama dari Padepokan Darus Salam Pelita Jaya, komitmen keislaman dalam pendidikan kebangsaan ini harus dijaga betul ya kan. Saya kira 1-2 hari ini kita lihat mungkin ada tambahan ya Pak dari Ibu ya. Izin nih, ada satu warga lagi Pak Kiai. Mohon izin ya. Ya silakan. Halo. Waalaikumsalam. Ya, dari siapa Ibu? Ini saya warga, kebetulan tetangga berhadapan dengan rumah Pak Adin. Waktu kejadian, saya sebenarnya lagi jemput anak saya sekolah. Bekerja, maaf. Yang saya sangat sayangkan, itu saya melihat ya, rumah Pak Adin itu didatangi banyak orang, hampir 50 orang. Kalau saya pertanyakan, kemana keamanan klaster ini? Lalu kenapa mereka bisa masuk? Notabene ini perumahan adalah klaster. Saya pribadi, suatu saat akan terjadi dengan saya, lalu ketua RW, ketua RT ini, saya merasa tidak ada pengamanan untuk saya. Kebetulan hari ini terjadi dengan Pak Adin, yang mungkin beliau mempunyai kesabaran, mempunyai pengetahuan hukum, beliau mengamankan dirinya, tidak menerima, lalu menghubungi pihak kepolisian. Jika terjadi pada warga lain atau pada keluarga saya, apa yang terjadi? Itu yang saya mau tanyakan. Jadi saya merasa di sini tidak aman. Kemudian apa tujuan warga ataupun RW RT untuk menyudutkan warganya tanpa tabayun? Apapun, mau dibilang dia penipu, mau dibilang dia bukan warga sini atau tidak dilindungi, harusnya melindungi warganya. Apapun yang mau salah, itu warga harus dilindungi. Itu menurut penilaian saya. Kalau saya di sini mungkin sudah tidak terlindungi lama. Jatuhkan suami saya, dibikin cerita-cerita bohong ataupun fitnah. Saya udah rasakan semua. Maksudnya ini, ingat almarhum suami saya sampai meninggal tidak ada pembersihan lama yang dituduhkan kepada suami saya sebagai warga. Di sini adalah warga pertama kali tinggal di sini seperti buka hutan. Setelah untuk mengamankan awalnya tetangganya sebagai sesama muslim, tapi istrinya mungkin, tapi itu tidak diapresiasi ataupun tidak dihargai. Malah suami saya dijatuhkan, dituduh menggunakan uang warga yang sama sekali tidak dilakukan suami saya. Saya sampai meninggal suami saya tidak ada pembersihan nama. Itu boleh saya tahu ini dari Muhammad ya? Ya Pak. Saya mungkin ini dengan Muhammad ya? ingat almarhum. Boleh cerita? Halo Bu. Baik. Halo Bu. Hanya Pak Adin yang menolong warga sini untuk membenahi atau protes iuran IPL yang notabene kami di sini beli rumah mungkin miliaran, tapi hanya perkara IPL kami tidak boleh lewat, kami dihadang, kami harus buka itu sendiri. Itu yang keluarga saya rasakan. Itu pengadil itu membela kami tanpa pamrih, tidak ada biaya apapun. Dan mungkin itu yang membuat adil itu buruk namanya, dibikin satu statement yang tidak benar.
yang mungkin ya ada menuduh Pak Adin penipu, itu tidak benar. Saya tahu ada beberapa warga telepon saya masalah kejadian ini, dia bilang itu kenapa Adin itu menipu. Saya jelaskan, saya tahu ceritanya ada ibu-ibu tadi ya minta tolong mungkin sama Pak Adin itu, ya kasusnya seperti yang dikemukakan sama ahli hukumnya lah, bukan porsi saya. Cuman yang saya lihat di sini, Pak Adin itu membela. Cuman warga sini tidak sadar. Mungkin kalau tidak ada dibela Pak Adin, mungkin IPL sini sudah melambung. Mungkin setahun bisa naik 3-4 kali yang mungkin tidak ada penjelasan. Tapi ya itulah lingkungan. Saya kecewa juga. Kenapa gampang sekali diprovokasi, gampang sekali dihasut, yang tidak dengan tabayun. Saya rasa itu aja. Cuma di sini saya tegaskan bahwa Pak Adin itu bukan penipu. Mohon maaf, Sepengetahuan saya, Pak Adin itu orang baik. Mohon maaf, Bu, boleh bertanya, Bu? Bela, dia sangat melindungi, dia sangat mengayomi. Halo, Aja Pak. halo, mohon maaf, Bu. Saya penjelasan saya panjang lebar. Halo. Karena saya berapi-api. Halo, Ibu. Saya tahu. Oh, nggak bisa. Nah, saya mengatakan Pak Adin penipu itu saya juga nggak ngerti dari mana, terus pengetahuannya dari mana, korbannya dari mana, itu aja sih Pak. Yang penjelasan saya, sepengetahuan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bertanya, Bu? Halo? Iya, Boleh bertanya? boleh Pak. Dengan Ibu Mawar sama tadi? Saya Ibu Mawarni Pak. Mawar ya. Tadi Ibu nyebutnya tentang suami Ibu ya. Boleh saya dengar singkat cerita saja. Bagaimana kejadian tentang suami Ibu yang sampai hari ini tidak dibersihkan nama baiknya? Boleh barangkali Ibu cerita. Kalau suami saya nggak tahu Pak. Siapa pernah? Salah satu pengurus di sini sebelumnya, saya kaget waktu itu saya ada masalah IPL. Saya bukan tidak bayar Pak, saya bayar, tapi karena disetor ke rekening pribadi, mungkin tidak dicek atau tidak tabayun terlebih dahulu. Akhirnya saya ditutupi pintu, hujan-kehujanan, panas-kepanasan, karena saya bekerja tiap hari, pergi pagi pulang malam, dan harus buka pintu itu. Awalnya saya beli rumah ini termasuk dengan pintu itu Pak. Saya tidak bisa lewat kecuali dengan pintu itu. Karena saya udah takut, dan mungkin saya kurang bayar karena saya tidak sepakat, saya tidak pernah menyetujui nilai besaran IPL itu, tapi tetap diputuskan oleh pengurus. Lalu saya akhirnya dikumpul dianggap hutang Pak. Saya bayar waktu itu sama RW sebelumnya. Saya datangi, lalu beliau mengatakan, suami ibu pakai uang. Saya kaget Pak, saya marah. Saya klarifikasi suami saya waktu itu masih hidup. Dia bilang, demi Allah dia tidak pernah pakai uang. Saya Pak, anak saya, dua dokter saya sekolahkan, sama sekali tidak pernah pakai uang. Uang mertua saya aja Pak, itu suami saya tidak mau sentuh, apalagi uang warga. Jadi saya marah, saya berdiri dan saya pengen tampar itu RW, kalau dia bukan laki-laki ya. Saya bilang, itu tuduhan palsu. Ternyata Pak, itu sudah menyebar, fitnah itu sudah menyebar. Dan waktu RW penggantian yang kedua, satu permintaan suami saya, RW-nya masih ada, masih hidup, mungkin dia masih ingat. Suami saya bilang bersih karena nama saya. Sampai detik ini, sampai meninggal, tidak dilakukan Pak. Itu fitnah itu, sampai detik ini, di bawah suami saya meninggal, dia sehat. Tapi dia mungkin berpikir namanya udah rusak di daerah sini Pak. Itu saja yang saya minta sampaikan Pak. Jadi kesimpulannya kalau untuk Pak Adin insya Allah tidak seburuk yang disampaikan dalam YouTube itu ya. Ada Pak, saya tahu. Kalau dia mau menipu mungkin bukan orang sini yang ditipu.
Tanya aja Pak sama yang nuduh Pak Din itu. Ya. Siapa yang ditipu, siapa korbannya. Bisa Pak. Baik, Bisa terima kasih. dipastikan karena itu semua warga menyaksikan gitu acara itu. Baik, Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu tetap sehat dan sabar, dan semua masalah di sekitar bisa bertambah baik. Terima kasih banyak. Amin, amin. Tolong. Baik, Assalamualaikum. Oke, jadi saya mau menyampaikan juga ya. Ini adalah salah satu contoh saksian dari tetangga-tetangga dari Everton, pas Everton berwisata ya. Jadi menyaksikan bahwa apa tahu yang baik. Dan kalau kita lihat di sini frame dari YouTube, apabila ada seorang RT yang tadi warga senang karena apa? Karena itu menyampaikan RT yang tidak, kalau maksud kami ya dari kesaksian dari warga di sini, RT yang tidak mempunyai kredibilitas dan integritas dalam mengurus orang ini salah satu korban juga, korban dari pembelian dari RT yang tidak apa ya menganggap warga tersebut tidak menuruti kemauan dari RT itu membayar IPS sejumlah yang dia yang diminta yang harganya sangat membengkak gitu. Apabila tidak membayar IPS tersebut, warga-warga yang masuk atau apa yang tinggal di situ tidak disuruh buka pintu sendiri teriaki, woi bayar IPS apa gitu lah. Ini sangat pembelian. Nah ini yang terjadi. Dan kebetulan yang diundang oleh Pak Smith ini adalah salah satu RT yang suka membuli warga-warganya. Nah itulah yang kami klarifikasi beritanya, salah satu kesaksian dari Ibu Esi. Ya. Barangkali ada tambahan? Silakan. Belum kita closing ya, karena sudah lumayan panjang juga kita ngobrol. Cukup kalau saya. Ya, kita meskipun ini mungkin sudah di close live hari ini, teman-teman mungkin masih siap nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masuk susulan ya, statement-statement yang susulan. Insya Allah saya akan minta beliau semuanya untuk tetap merespon setiap pernyataan, pertanyaan, dan respon komentar yang lain. Insya Allah setelah ini kita akan terus nyambung. Jika memang nanti masih ada pertanyaan yang belum terjawab, ada statement yang belum ditanggapi, kita akan buka kembali forum seperti ini. Insya Allah siap ya? Siap. Baik, para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, cukup panjang sudah kita bicara malam hari ini, dan semuanya sudah kita buka. Insya Allah ada manfaatnya. Siapapun yang dibicarakan di sini, tidak ada yang kami untuk merendahkan, memakan, atau menghinakan, tidak ada. Semua ini supaya kita tahu, jika pada suatu saat benar kita ada sesuatu yang buat kita sakit, sedangkan kita tidak melihatnya, serahkan ke dokternya. Jika kata dokter amputasi, jika kata dokter operasi, jika kata dokter yang menemukan itu harus minum obat, minum obatnya, jangan ragu-ragu. Apa yang kita lakukan malam ini, insya Allah semuanya dalam rangka menyehatkan kembali kehidupan Anda dalam beragama dan berbangsa dan bernegara. Sehingga bukan hanya di lingkungan RT dan RW setempat di mana Pak Hakim tinggal, tapi Nusantara harus damai, dan kita semua harus siap menjadi bagian dari pencipta kedamaian itu. Terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.